Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Kamilia Firdaus dengan NIM 3070200164 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu saudara Nahnuzi Nuril Huda dengan NIM 3070200145. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mendidik yang baik kepada orang yang tidak beradab. Adab di sini yaitu adab menuntut ilmu. Nah, mendidik seseorang pastinya tidak mudah dan akan membutuhkan proses. Dalam proses tersebut juga tentunya akan banyak ujian dan cobaan yang harus dilalui. Nah, bagaimana sih cara kita dalam mendidik seseorang yang tidak beradab? Adab yang dimaksud yaitu adab dalam menuntut ilmu. Pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, mempunyai sisi baik dan sisi buruknya. Selain itu manusia juga pasti memiliki adab, namun ada adab yang salah. Nah, sesuai tinjauan literatur yang telah dibaca, proses dan tujuan dari pendidikan konsepsi Islam sendiri yaitu membentuk manusia menjadi yang baik, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang beradab. Nah, menurut hadis dan menurut beberapa para ulama, mendidik yang baik atau membentuk adab yang baik seseorang yaitu yang utama dari orang tua kita sendiri. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Artinya, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, Kiai Hashim Asy'ari membuka kitabnya dengan mengutip hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik. Walaupun setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mengajarkan adab kepada anak-anaknya, dari sinilah orang tua berperan yang paling utama dan paling penting dalam proses pembentukan adab anak-anak mereka. Baik itu adab berilmu, adab kepada sesama manusia, adab kepada guru, dan lain sebagainya. Karena sejatinya adab terkait dengan iman dan ibadah dalam Islam. Dalam perspektif Islam pun manusia beradab haruslah yang menjadikan aktivitas keilmuan sebagai aktivitas utama mereka. Nah, selain dari orang tua, adab juga harus atas kehendak dan kemauan dalam diri kita sendiri. Kita juga harus selalu berusaha dalam memperbaiki adab dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hasan al-Basri misalnya, yang menyatakan ingkana al-rajulu layak ruja fi adabi nafsihi al-sinina thumma sinina. Hendaknya seseorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa dengan menggunakan metode liberal membuat keraguan dan kebingungan terhadap kebenaran dari Allah serta menjauhkan mahasiswa dari pembentukan akhlak mulia? Sesuai tinjauan literatur yang telah dibaca, salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia sendiri adalah mengenai metode pendidikannya. Di Indonesia sendiri, metode pendidikan yang digunakan yaitu metode liberal dalam studi Islam. Nah, metode liberal tersebut merupakan metode pengkajian Islam yang menggunakan jargon metode ilmiah. Tetapi ujung-ujungnya akan membuat mahasiswa atau individu tersebut menanamkan kebingungan dan keraguan terhadap kebenaran Allah SWT, serta malah menjauhkan mahasiswa dari pembentukan karakter akhlak mulia. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Karena dengan menggunakan metode liberal atau model pendidikan Ulumuddin metode orientalis tersebut cenderung menanamkan kebenaran yang bersifat netral dan hanya mengutamakan metode ilmiahnya saja. Dapat dikatakan bahwa pengkajian Islam hanya numpang nama saja, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Seharusnya kebenaran tersebut harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan fakta, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Maka dari itu, metode tersebut sangat berbahaya dan bisa meracuni pikiran mahasiswa yang menyebabkan mereka itu seolah-olah merasa benar dan tidak mau disalahkan. Mereka merasa bangga atas kehendak mereka sendiri ketika tidak memihak antara yang hak dan yang batil atas nama toleransi. Padahal setiap muslim sendiri dituntut untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu, metode liberal tersebut ini membuat mahasiswa yang seharusnya percaya atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan dalam pembentukan karakter akhlak mulia malah menjadi kebingungan dan ragu atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkannya dari pembentukan karakter akhlak mulia tersebut. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.